Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesungguhnya tauhid adalah fondasi utama agama Islam. Seluruh nabi diutus untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Tauhid yang benar itu akan melahirkan akhlak yang mulia, ibadah yang ikhlas, serta kehidupan yang penuh berkah. Maka insya Allah di antara tujuan kajian pada pagi hari ini adalah di antaranya menumbuhkan kecintaan kepada sunnah, juga meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memahami hakikat tauhid dan mengetahui hubungan antara tauhid dengan akhlak, serta memotivasi diri untuk memperbaiki ibadah dan akhlak. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa berarti mengesahkan. Adapun secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Para ulama membagi tauhid menjadi 3. Ini sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam memahami hakikat tauhid. Bukan berarti seperti yang diyakini atau yang dilontarkan oleh sebagian orang yang benci terhadap dakwah tauhid, yang mana mereka mengatakan bahwasanya ini adalah seperti Trinitas, orang Kristen. Keliru. Adapun yang dilakukan oleh para ulama di sini membagi tauhid menjadi 3, ini dalam rangka menjelaskan, merinci hakikat tauhid. Karena ketika seseorang hanya mengetahui tauhid secara umum saja, maka tauhidnya tidak akan berdampak kepada pribadinya, kepada akhlak. Maka kita akan membahas secara rinci hakikat dari tauhid. Tauhid terbagi 3. Pertama, tauhid rububiyah, dan yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid yang pertama yang dinamakan tauhid rububiyah, yang artinya meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb. Dan ini diantara kekhususan Allah. Maka ketika ada siapapun selain Allah yang mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, maka dia telah ikut campur dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Karena Allah adalah yang berhak menjadi Rabb, yang layak menjadi Rabb hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna Rabb ini adalah yang mengatur, yang mengurus. Makanya di sini dijelaskan Rabb itu pencipta. Maka ini di antara kekhususan Allah, yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang mampu mencipta. Walaupun menciptakan seekor lalat, seandainya dokter-dokter yang hebat di dunia dikumpulkan, dia berkumpul bekerja sama untuk menciptakan satu lalat, nggak ada yang bisa. Karena ini di antara hak Allah, kekhususan Allah, di antaranya Ar-Rabb. Dialah pencipta, juga pemilik alam semesta, dan pengatur serta pemelihara seluruh
alam. Nah, tauhid ini dinamakan tauhid rububiyah. Dan di dalam bahasa Arab, Rabb ini artinya di antara makna Rabb artinya yang mengatur, pemilik atau pengurus. Maka bahasa Arabnya contohnya ada yang lagi mengembala kambing. Pengembala kambing bahasa Arabnya itu Rabbul Ghanam. Ya, artinya pengembala kambing. Artinya pemiliknya yang mengembalakannya, yang mengaturnya, yang mengurusnya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tauhid rububiyah ini ya, di antara bagian dari tauhid. Sehingga tidak cukup seseorang dikatakan bertauhid jika dia hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Seperti yang diyakini oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy ini mereka semua adalah keturunan siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail putranya. Sehingga mereka ya, meyakini bahwasanya yang mengatur, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya mereka bertauhid. Nenek moyang ini karena dia keturunan siapa? Keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi begitulah ilmu. Ya. Ketika pada suatu zaman orang sudah mulai melupakan ilmu, sudah terlalu sibuk terhadap dunia, maka ilmu tersebut akan Allah cabut. Dicabutnya dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Orang-orang yang paling paham tentang ilmu agama. Maka lambat laun pengetahuan tentang tauhid berkurang. Sehingga akhirnya mereka hanya meyakini tauhid yang pertama saja. Ya. Jadi ketika hanya meyakini tauhid yang pertama saja, tauhid rububiyah, maka tidak dikatakan tauhid. Seandainya dengan meyakini bahwasanya dengan meyakini tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, itu sudah cukup, maka Abu Jahal, Abu Lahab pasti dia tidak akan dicap sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur dan yang memelihara seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah mereka tidak meyakini tauhidul uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Inilah hakikat dari tauhid. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya satu-satunya Rabb, pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di situ, tapi juga kita harus meyakini tauhidul uluhiyah, itu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dengan segala bentuk ibadah. Ini diantara kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh selain Allah diibadahi. Selain Allah tidak berhak. Ketika ada selain Allah yang merasa dia berhak diibadahi, maka dia telah ikut campur dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ya. Bahwasanya seorang yang bertauhid, dia meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sendiri yang menyebutkan nama tersebut di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulnya, oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam As-Sunnah, sesuai dengan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah hakikat dari tauhid. Makanya Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Inilah diantara kekhususan Allah yang tidak boleh siapapun selain Allah ikut campur dalam bab ini, dalam hal ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian Allah Tabaraka Ta'ala juga berfirman,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Dan kita ini adalah umat akhir zaman, umat terakhir. Maka yang diutusnya pun Nabi terakhir. Karena yang diutusnya Nabi terakhir, maka Allah membuat Nabi terakhir ini diutus untuk seluruh umat. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya untuk kaumnya saja. Karena ini Nabi terakhir, maka kitabnya pun dibuat lebih sempurna lagi dan dijaga oleh Allah keotentikannya, keasliannya. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Kata Allah, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan selain Allah. Semua yang disembah selain Allah dinamakan taghut. Ini yang menamakan taghut ini Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam firman-Nya di Quran surat An-Nahl ayat 36. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwasanya hati tidak akan baik dan tidak akan beruntung, juga tidak akan merasakan kenikmatan dan tidak akan tenang, juga tidak tentram kecuali dengan mengenal Rabb-Nya, mencintainya dan mentauhidkan. Itulah, jika kita ingin mendapatkan hati yang tenang, hati yang beruntung, maka kita harus semangat dalam mempelajari tentang Rabb. Kita harus mau mengenal siapa itu Rabb yang selama ini mengcover semua kebutuhan kita. Ketika ada seseorang yang dari kecil, ada yang mengcover kebutuhannya sampai dia dewasa, sampai dia kuliah, sampai dia punya pekerjaan, dan dia nggak tahu orang ini siapa, dia akan sangat penasaran siapa sih orang yang begitu baik mau mengcover semua kebutuhannya, padahal dia bukan ayahnya, bukan ibu. Itu manusia yang tentunya tidak sempurna apa yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan sesuatu yang kita minta dan sesuatu yang tidak pernah kita minta. Contoh sederhana, nafas, ya, udara. Apakah ada dari kita ketika sebelum tidur, ya Allah besok berikan saya udara yang segar? Ada tidak? Nggak ada. Nggak pernah minta. Nggak pernah ada orang yang minta seperti itu. Tapi Allah, walaupun kita nggak minta, Allah kasih. Atau sebelum tidur, ya Allah besok ya, mudahkan saya untuk bisa kencing. Karena betapa banyak orang yang kesulitan untuk buang air kecil. Jarang ada. Nggak ada, bahkan nggak ada yang minta seperti itu ketika dia sebelum tidur. Tapi walaupun manusia tidak memintanya, Allah tetap memberikan. Itulah betapa cintanya Allah kepada kita melebihi siapapun. Ya, kalau kita saja ketika tadi di cover sama orang lain yang kita nggak kenal sama dia, kita sangat penasaran, pengen tahu siapa dia. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua kebutuhan kita, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Maka kita sudah sangat layak untuk penasaran, ingin mengenal Rabb-Nya. Dengan mengenalnya hati kita akan baik, bahkan beruntung, merasakan kenikmatan dan tenang, juga tentram. Dan kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Ketika sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan akan terasa ringan. Walaupun secara kacamata manusia, secara kacamata hawa nafsu seperti berat. Tapi ketika sudah cinta kepada Allah, maka apapun perintahnya akan terasa ringan. Dan Allah itu maha bijaksana.
Tidak mungkin Allah membebankan suatu urusan kepada makhluknya pada perkara yang tidak ia mampu. Pasti Allah mengetahui, Allah Maha tahu. Oleh karenanya, tauhid adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Maka barang siapa yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, bukan hanya satu bagian saja, bukan hanya meyakini Allah yang menciptakan kita saja, bukan hanya tauhid rububiyah saja, tapi kita juga meyakini tauhid uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Tauhid uluhiyah berarti kita beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Dan tauhidul asma wa sifat, Allah menjelaskan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka kita harus meyakini di antaranya Allah As-Sami', Allah yang Maha Pendengar, Allah Al-Basir, Allah yang Maha Melihat, Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Kita wajib meyakini itu semua. Maka barang siapa yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memperbaiki urusannya, ya, melapangkan rezekinya dan menjadikan urusannya mudah. Ini keutamaan atau faidah dari mempelajari tauhid. Keutamaan menjadi orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar. Maka orang yang bertauhid hatinya tenang, ibadahnya diterima, rezekinya berkah. Mau rezekinya banyak ataupun sedikit, rezekinya berkah. Dan yang paling penting adalah hidupnya terarah dan bahagia. Makanya kata Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min. Sungguh luar biasa perkara orang mukmin. Dalam keadaan senang, bahagia, dia bersyukur, maka itu kebaikan untuk. Begitu juga dalam keadaan sulit, ya, dia bersabar, itu pun kebaikan baginya. Maka hidupnya terarah dan senantiasa bahagia. Inilah pelajaran di antara pelajaran dalam memahami tauhid yang benar. Yang pertama, bahwasanya tauhid adalah sumber ketenangan. Kalau kita nyari ketenangan, ya, bukan hanya sekedar nyari tempat sunyi seperti camping, ya, kayak kemarin, ya, diam di tempat tenang. Tapi tanpa tauhid, ketenangannya hanya sementara. Setelah itu kembali gundah lagi. Maka tauhid inilah sumber ketenangan yang sesungguhnya. Kemudian tauhid menguatkan kesabaran. Siapapun bisa bersabar, baik itu orang muslim ataupun orang kafir. Tapi orang muslim yang bersabarnya dilandasi dengan tauhid, maka sabarnya bukan hanya karena dunia. Benar kan? Kalau kita lihat orang-orang kafir, mereka yang kaya-kaya sabar kan? Mereka sabar. Di awal-awal merintis mereka sabar, bahkan makan seadanya, pakaian mungkin nggak kayak kita tiap tahun beli, itu terlalu mewah. Sabar dulu. Tapi sabar mereka tujuannya untuk dunia, nggak bernilai. Nilainya hanya dunia saja. Dunia nggak ada artinya. Tapi orang yang bertauhid ketika dia bersabar, dia niatkan, dia yakin ketika dia sabar, bukan berarti dia lemah. Tapi dia yakin bahwasanya Allah ada. Allah melihatnya, bahkan Allah bukan hanya melihat, Allah mencatatnya. Ketika dia bersabar, Allah akan menolong. Kemudian tauhid membuat hati ikhlas. Ikhlas itu berat. Berat, sebagaimana perkataan para salaf, ketika dikatakan ibadah itu, apakah sudah ikhlas dalam beribadah? Ikhlas itu berat. Tapi kita berusaha beribadah dengan ikhlas. Kemudian tauhid bisa menjaga kita dari syirik dan bid'ah. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Perkara yang paling besar adalah syirik. Kenapa?
Karena ketika dia meninggal dalam keadaan syirik, belum sempat bertobat, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah. Bid'ah juga perkara yang sangat dicintai oleh iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena pelaku bid'ah dia tidak merasa sedang berbuat dosa. Dia meyakini apa yang dilakukannya adalah ibadah. Inilah amalan yang dicintai oleh iblis. Amalan bid'ah. Karena amalan bid'ah itu pelakunya tidak merasakan dia sedang berdosa. Beda dengan mencuri, berbohong, membunuh. Pelakunya meyakini apa yang dilakukan itu merupakan sebuah dosa, perbuatan yang salah. Sedangkan pelaku bid'ah, dia melakukannya, dia meyakini apa yang dia lakukan adalah ibadah. Maka sulit bagi pelaku bid'ah, bagi ahli bid'ah untuk bertobat, karena dia tidak merasa sedang berbuat dosa. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid ya, melahirkan akhlak yang mulia. Semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Di antara contoh akhlak yang lahir dari tauhid adalah ikhlas. Ketika bekerja, maka dia ikhlas. Walaupun ikhlas itu berat. Kadang ketika kerja, dia tujuannya untuk dapat gaji. Ketika dia sungguh-sungguh, ya ikhlas, ya, terkadang ya hati itu berubah-ubah. Makanya kita harus sering-sering ngecek hati kita. Ketika kita beramal, kita cek apakah ikhlas karena Allah atau karena manusia. Ya. Kalau karena manusia maka celaka. Kita harus segera rubah. Ya. Karena hati itu selalu berubah-ubah. Yang kedua di antara contoh akhlak yang lahir dari tauhid adalah jujur. Ketika seseorang jujur, bisa aja orang yang kafir pun jujur. Kita sering dengar ya, di antara sifat yang baik orang Jepang, padahal dia bukan orang muslim, non-muslim, tapi di antara keunggulannya jujur. Bahkan ketika ada HP yang tertinggal di hotel, pasti aman. Kenapa? Karena memang terkenal pekerja itu jujur, karyawannya pada jujur. Tapi jujurnya itu tujuannya supaya dia itu dipercaya sama manusia. Jadi feedbacknya kepada siapa? Manusia aja. Beda dengan orang yang bertauhid. Ketika dia jujur, dia mengharapkan balasannya harapan utamanya itu bukan dari manusia, bukan feedback dari manusia, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan orang kafir dan orang muslim. Yang bertakwa, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar. Contoh akhlak yang ketiga adalah amanah. Amanah juga sama seperti jujur. Siapapun bisa amanah. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah, kesucian. Dasar manusia itu diciptakan memang bersih. Hanya nggak heran kalau ada yang non-muslim dia baik. Akhlaknya baik. Memang dasarnya Allah menciptakan kita itu dalam keadaan bersih. Cuman yang menjadikan mereka agama Yahudi, Nasara, Majusi itu adalah bapak-bapak mereka. Makanya ada yang mu'alaf, ketika hatinya dijaga sama Allah tetap bersih. Dan dia juga memilih untuk menjadi orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang amanah. Mungkin tujuan awalnya ketika dia belum masuk Islam, karena dia suka aja. Dan yang menjadikan suka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang bertauhid ketika dia amanah saat bekerja, ketika dia amanah kepada istrinya, kepada keluarganya, ketika diberi amanah dia menjaganya, maka tujuan dia amanah, tujuan utamanya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mendapatkan ridho manusia. Karena mencari ridho manusia itu capek, benar kan? Lelah. Bahkan pepatah mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu adalah cita-cita yang mustahil. Cita-cita yang mustahil. Kemudian di antara contoh akhlak yang lainnya adalah
tawadu, rendah hati. Ketika dia mendapatkan pencapaian, mendapatkan prestasi, capaian di dalam kerjanya luar biasa, maka dia tetap tawadu, tidak merubah akhlaknya, tidak merubah nada bicara. Menjadi naik pangkat nih. Jadi agak beda nada bicara, agak ngebas gitu. Enggak, dia tetap tawadu, tetap berteman baik dengan sesama teman. Dan juga di antara contoh akhlak yang lahir dari tauhid adalah sabar. Ya. Sama penjelasan seperti jujur dan amanah. Bedanya sabar orang yang beriman itu adalah dia mengharapkan dari sabarnya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh akhlak yang lain adalah tidak sombong. Yang mana ini di antara akhlak yang mulia. Sehebat apapun, sesukses apapun, ya, kalau kita lihat Dzulqarnain, ketika dia berhasil membuat jisr, ya, benteng yang setinggi dua gunung. Dia membuat benteng antara dua gunung. Bayangkan, zaman sekarang aja nih, zaman sekarang. Ada yang bisa bikin aja? Belum ada nih. Berarti teknologi zaman dahulu ini udah hebat sebenarnya, cuman terkubur. Apakah Dzulqarnain sombong? Tidak. Dia tidak menisbatkan pencapaiannya, tidak menisbatkan pencapaian itu kepada dirinya. Enggak, siapa dulu? Memang saya, ini usaha saya, enggak bilang gitu. Tapi dia menisbatkan pencapaiannya adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan benteng tersebut pada waktunya akan hancur. Sekarang tuh benteng itu sampai sekarang masih terus dibolongin sama siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Nanti pada saatnya benteng tersebut akan akan dihancurkan. Akan hancur atas izin Allah. Kalau sekarang udah dibolongin, udah segini nih, lubangnya udah segini, dibolongin dari pagi sampai sore. Nanti ada pemimpinnya itu ya, justru kata pemimpinnya, udah kita istirahat dulu. Terus tiap hari kayak gitu. Nah, pada saatnya nanti itu dikisahkan kata Rasulullah, qadarullah, memang Allah menakdirkan si pemimpinnya itu biasanya langsung bilang gitu aja. Nah, tapi pada saat yang sudah dijanjikan sama Allah, pemimpinnya mengucapkan kata-kata yang membuat dia tetap berubah, enggak kembali seperti semula. Biasanya pas dia dikerjain sama banyak pasukannya, dibolongin karena tebal banget. Sampai segede gini lubangnya. Kemudian pas besok dilihat udah tertutup lagi, nggak ada lagi lubang. Tapi qada Allah nanti pada saatnya pemimpinnya itu berkata pas udah sore, udah insya Allah. Ada tambahan apa? Insya Allah. Ini luar biasanya perkataan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya insya Allah. Insya Allah besok kita lanjutkan. Dengan perkataan ini, besok lubang tersebut tetap utuh, nggak berubah menjadi semu, akhirnya dilanjutkan sampai hancur. Ya. Itu kisah sebelum datangnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat adalah adanya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membunuh semua manusia, yang dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Kemudian contoh akhlak yang lain dari tauhid adalah tidak ria. Ya. Ria ini adalah perkara yang sangat besar, ya, yang sangat mengerikan, yang kita harus berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Kenapa? Karena ria ini merupakan syirik. Ya. Walaupun bagian dari syirik kecil, ya, tapi namanya juga syirik. Ya. Termasuk dosa besar. Maka kita harus senantiasa mengecek hati kita, ya, niat kita ketika beramal, apakah ikhlas karena Allah atau ada ria. Jangan sedikit pun ada ria dalam hati kita ketika kita beramal. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak Nabi SAW
Berkenaan akhlak dengan akhlak Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi bagi Allah mudah ya, menjadikan seorang nabi yang pantas menjadi panutan bagi seluruh alam. Ya. Makanya di antara persiapan yang Allah siapkan untuk seorang nabi akhir zaman, di usia 4 tahun Rasulullah SAW ya, didatangi malaikat Jibril ya, yang menjelma menjadi seorang manusia, kemudian membelah dadanya dan membelah dada Rasulullah SAW dan diambil jantungnya, hatinya, dan dibersihkan ya. Ada bagian hati yang hitam, itulah tempat syaitan. Maka ketika kita nih merasakan, kadang kita hasad sama teman kita, sesama pekerja, sesama pedagang, itu wajar ya. Karena memang di hati kita ada tempat, ada bagian di mana syaitan di sana bersemayam. Yang mana nanti di surga tempat tersebut, rasa hasad tersebut, tidak suka atas nikmat orang lain, itu akan dihilangkan di surga. Nggak ada lagi hasad di surga. Jadi kalau sekarang kita semua merasakan hasad, kadang nggak suka lihat pencapaian orang, ya wajar. Tapi kita harus menahannya. Ya. Karena amarah dalam hati ini bagaikan air panas yang berada dalam apa? Termos. Atau kalau sekarang ada tumbler namanya. Ya, Anda pernah pas daurah dapat hadiah tumbler. Anda baru tahu. Padahal udah 2 jam anak isi air panas, terus diminum ternyata panas, masih panas. Seperti itulah perumpamaan amarah. Ya. Ketika amarah tersebut masih aman ada di dalam dada kita, nggak dikeluarin, baik berupa perkataan ataupun berupa sikap, kita jadi diem, kita jadi sinis, atau berupa perbuatan kita jadi gangguin dia, contohnya. Maka aman ketika amarahnya tetap ada di dalam hati. Adapun ketika amarahnya dikeluarkan, maka itu jadi masalah, bisa jadi dosa. Ini di antara contoh akhlak Nabi SAW, di antaranya adalah lemah lembut. Makanya kita hendaknya berlemah lembut, baik atasan ke bawahan, ataupun bawahan ke atasan, ataupun ke sesama pekerja. Kita harus senantiasa lemah lembut. Juga pemaaf. Kenapa harus menjadi pemaaf? Karena manusia nggak ada yang sempurna. Pasti aja ada kesalahannya. Kita harus menjadi pemaaf. Walaupun di dalam Islam dibolehkan membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada kita. Tapi sulit bagi kita untuk mengukur apakah pas kita balas itu kita setimpal atau malah berlebih. Kalau setimpal aman, tapi kalau berlebih malah kita yang jadi orang yang zalim. Maka yang lebih aman kita menjadi orang yang pemaaf. Kita maafkan, itu lebih aman dan lebih mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah di antara contoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dermawan. Nah, dermawan ini bukan hanya dari atasan aja. Kalau atasan mungkin dermawan dengan memberikan kelonggaran atau membuat peraturan yang ringan, yang tidak mempersulit, kemudian memberikan bonus-bonus. Bawahan juga bisa dermawan dengan apa? Dengan dia semangat bekerja, dengan dia giat bekerja, tanpa pamrih. Ya. Lebih sedikit nggak masalah. Bisa dermawan itu bukan hanya dengan harta aja, bisa dengan pekerjaan kita, dengan kita jujur, dengan kita ramah kepada pelanggan. Itu termasuk cara dermawan. Kemudian penyabar. Ya. Ini di antara contoh akhlak Nabi adalah penyabar. Kemudian terendah hati dan sangat jujur. Ini pantas Rasulullah SAW menjadi Nabi akhir zaman dan panutan seluruh manusia karena beliau sangat jujur, dan itu pun atas pertolongan Allah. Nabi saja tanpa pertolongan Allah tidak akan selamat, tidak akan sukses dalam dakwah, apalagi kita. Kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi segala larangan serta sabar terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berikutnya pembahasan tentang bahaya syirik. Yang tadi pembahasan tauhid sudah, sekarang kita membahas tentang lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya meninggal dalam keadaan berbuat taubat. Perhatikan poin terakhir ini, jika pelakunya meninggal dalam keadaan apa? Belum bertobat. Di poin ini kita dapat mengetahui betapa sayangnya, betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada makhluk. Orang yang berbuat syirik saja, yang merupakan dosa terbesar, itu Allah masih berharap orang tersebut mau bertobat. Makanya kata Allah, jika pelakunya meninggal, kalau udah meninggal udah nggak ada kesempatan. Jadi kalau belum meninggal dia sempat tobat, padahal dari kesyirikannya, Allah ampuni nggak? Allah ampuni. Sekelas Firaun saja, sekelas raja yang membuat Khandaq, ya, parit, yang membuat rakyatnya yang beriman kepada Allah, ini bukan satu dua orang, dibunuh dengan disuruh loncat ke parit tersebut yang berisi api. Itu Allah masih mengharapkan raja tersebut bertobat. Apalagi dosa-dosa di bawah itu. Maka bagi orang-orang yang masih tersesat, masih jauh dari Allah, masih penuh dengan dosa dan maksiat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selama hayat masih dikandung badan, selama Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, ya, Allah membuka lebar pintu tobat. Bahkan Allah sangat gembira ketika ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dengan apa? Mempersekutukannya. Dan dia mengampuni dosa selain syirik, ya, bagi siapa yang dia kehendaki. Itu semuanya atas kehendak Allah. Di antara bahaya syirik yang pertama adalah bahwasanya syirik itu adalah dosa besar. Kemudian yang kedua, syirik, di antara sebab syirik menyebabkan terhapusnya amal, juga terhalangnya dari surga dan tempatnya di neraka. Bahkan bisa jadi selamanya ketika dia meninggal dalam keadaan syirik, belum bertobat dan merusak tauhid. Ketika sebelumnya dia bertauhid, maka tauhidnya akan rusak. Syirik adalah dosa besar, ya, dosa paling besar di sisi Allah. Karena itu adalah hak Allah yang harusnya disembah, ya, hanya Allah yang harus disembah. Orang yang menyekutukan Allah, ya, membuat kesyirikan, dia menyembah kepada selain Allah. Kemudian seluruh amal kebaikan dapat terhapus dan tidak diterima. Ini kerugian yang sangat besar, dan pelaku syirik akan dihalangi dari masuk surga. Dan syirik menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Juga syirik merusak hubungan hamba dengan Allah dan menjauhkan rahmat. Ketika seseorang yang semangat beribadah, ya, dan dia merasa yakin masuk surga, ya, ini keliru. Kenapa? Karena surga tidak bisa dibeli dengan apa? Amalan kita, nggak bisa. Sebaik apapun, sekeras apapun kita usaha, ya, beribadah, berusaha dalam beribadah sebaik apapun, tidak bisa membayarnya, tidak bisa membayar surga. Surga, ya, diberikan oleh Allah kepada penghuninya, kepada orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, adalah karena kasih sayang Allah. Jadi tujuan kita ibadah itu adalah agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa pede dengan ibadah kita, tapi kita ibadah itu kenapa diperintahkan sama Allah. Kalau kita meyakini seperti itu, maka pintu-pintu kesombongan akan hilang, nggak ada. Karena kita ibadah karena diperintahkan. Adapun masuk surga dan tidaknya kita nggak tahu, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Karena ada orang-orang yang
dia masuk neraka dulu, mampir dulu nih, kemudian masuk surga. Jangan beranggapan, nggak apa-apa lah, mampir dulu sebentar aja. Jangan anggap neraka itu kayak wahana air panas ya. Neraka di hadis dijelaskan, ketika seseorang sedetik saja dimasukkan ke neraka, yang mana orang tersebut ketika di dunia adalah orang yang paling bahagia, gak pernah dia merasakan kesulitan dalam hidup. Pas dimasukkan sedetik, dicelupin ke neraka sedetik, diangkat lagi, ditanya sama Allah, masih ingat gak kenikmatan yang kau rasakan selama di dunia? Orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, gak sedikit pun dari kenikmatan nih di dunia yang pernah aku rasakan, aku ingat. Gak sedikit pun aku mengingatnya, aku langsung lupa, langsung gak ingat. Saking apa? Sakitnya, saking mengerikannya siksaan neraka. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh ya. Siksaan neraka itu sangat pedih. Kalau kita membayangkan siksaan yang paling sadis, siksaan di neraka nggak ada bandingan, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan siksaan neraka. Maka jauhilah segala bentuk syirik, ya. Baik yang besar maupun syirik kecil. Ria kan syirik kecil ya, walaupun namanya kecil tapi tetap ria itu merupakan syirik, yang mana syirik itu merupakan dosa besar. Kemudian teguhkan tauhid hanya kepada Allah semata. Nah, di antara bentuk syirik yang harus diwaspadai, perhatikan, yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah. Ketika kita punya hajat, kebutuhan, maka jangan sampai kita meminta berdoa kepada selain Allah. Yang kedua adalah riya. Ini sudah dijelaskan tadi, riya termasuk dosa besar. Maka kita harus sering-sering cross check ya. Sering-sering cek hati kita. Ibadah kita ikhlas atau tidak. Walaupun ikhlas itu memang berat, tapi kita harus berusaha. Ya. Yang kedua, percaya kepada jimat. Ya. Jimat itu diantaranya apa? Kalung, cincin, apapun benda-benda yang kita yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, itulah jimat. Ini diantara bentuk kesyirikan yang harus kita hindari, harus kita waspadai. Kemudian, meminta perlindungan kepada makhluk gaib. Contohnya datang ke mbah ya. Mbah Pasihan Artos, kata mbah teh boro-boro maneh. Cekang iwing tanya, boro maneh. Wing di dia katirisan. Nah, gitu. Ini di antara bentuk kesyirikan. Jangan sekali-kali kita meminta perlindungan kepada makhluk gaib. Dan kita pas lewat kuburan keramat angker malam-malam gelap. Kita jangan, ada sebagian anak pernah lihat jalannya sampai gini, sampai takut gitu, sopan banget, sampai kayak sujud, punten anu ngagegeuy dina itu. Ini keliru. Berarti dia meminta perlindungan kepada makhluk gaib. Memang ada. Syaitan itu kita yakini ada karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Sebagaimana manusia ada yang taat dan ada yang tidak, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang kafir. Begitu juga dengan bangsa jin. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Maka ketika kita meminta perlindungan kepada hal yang gaib, maka itulah kesyirikan yang harus kita hindari, waspadai, yang harus kita waspadai. Kemudian di antara bentuk syirik adalah takut kepada makhluk. Bukan takut kepada makhluk, tapi takutnya itu seperti takut kepada Allah. Contohnya ini, mana angkat tangan yang udah pada nikah? Takut sama istri ya, istilahnya apa? Susis, suami sih ya, istri. Boleh kita takut, ya, wajar. Tapi takutnya jangan berlebihan. Ulah dapetin kamewot istri ya paket ya. Akhirnya dia cari dia halalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini takut berlebihan. Takut boleh. Ya takut istri marah, boleh. Tapi kalau berlebihan, takutnya seperti takut kepada Allah, nah ini termasuk syirik bahaya. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita waspadai, yang merupakan bentuk dari kesyirikan. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni.
Ini yang kalau kita ada suatu dosa yang dia belum sempat tobat ketika dia masih hidup. Kemudian pas di akhirat bisa jadi dosa tersebut diampuni oleh Allah. Makanya Anda pernah jelasin dosa itu terbagi tiga. Ada dosa yang tidak akan diampuni di akhirat nanti ya, bukan sekarang. Ada dosa yang Allah mengabaikannya dan ada dosa yang Allah tidak akan membiarkannya. Di antaranya ketika di akhirat ada dia di catatannya dia buat dosa, tapi ya udah biarin lah. Contohnya dia sempat malas ibadah, sempat malas sholat, ya dibiarin karena dia menutupnya dengan amalan soleh yang lain. Tapi ada dosa yang tidak akan Allah biarkan, yaitu dosa menzalimi orang lain. Kalau dosa yang tidak akan Allah ampuni itu adalah syirik. Kenapa? Karena bukan menzalimi orang, tapi menzalimi Allah. Makanya wajar nggak diampuni. Kalau menzalimi orang lain dipanggil orangnya. Jadi kalau pas dipanggil, kemudian nanti keburukannya, dosanya tersebut dia ganti dengan pahalanya. Kalau pahalanya udah habis, maka dosa orang yang telah dizalimi itu dikasih ke dia. Nah, setelah itu baru adil. Makanya rugi. Orang yang menzalimi orang lain itu rugi. Makanya kita harus berusaha ya, sekuat mungkin ya, untuk tidak menzalimi orang lain, apalagi menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sunnah merupakan jalan keselamatan. Ya. Sunnah adalah jalan yang Allah ridhai, membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnah, maka ia berada di atas petunjuk. Ya. Apa itu sunnah? Ya. Rasulullah SAW, apa itu sunnah? Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, takrir, itu persetujuan dan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa, ini tipe ya, barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya itulah menaati Allah. Quran surat An-Nisa ayat 80. Kata Allah, man ata'ar Rasul faqad ata'ani. Ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Faqad ata Allah. Maka keutamaan mengikuti sunnah diantaranya adalah dicintai oleh Allah dan Rasul. Dan yang kedua, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, syafaat dari Rasulullah SAW. Selain nanti syafaat dari sesama kita. Ya. Maka kita butuh dengan teman-teman yang baik. Kenapa? Karena teman-teman kita yang baik itu, dialah yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan nolongin kita atas izin Allah. Ya. Kemudian terhindar dari kesesatan dan bid'ah. Yang tadi sudah dijelaskan bahaya bid'ah. Dan hidup tenang di dunia juga selamat di akhirat. Adapun cara berpegang teguh kepada sunnah, diantaranya yang pertama mencintai Al-Quran dan sunnah. Itu dengan cara belajar, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian belajar ilmu syar'i, seperti tata cara wudu, tata cara sholat. Ini ilmu-ilmu yang kita tidak boleh nggak tahu caranya. Kita harus belajar. Karena kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus dikedepankan sebelum berkata dan beramal. Ketika seseorang beramal tanpa ilmu, walaupun amal itu benar, sesuai dengan perintah Allah ternyata, tapi dia nggak belajar dulu, dia tetap berdosa. Menurut sebagian ulama, dia tetap berdosa. Kenapa? Karena dia beramal tanpa ilmu. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berilmu dulu, baru beramal. Bukan maju heula we kayak kemangke. Nah, ini kurang tepat. Harusnya kita harus pelajari dulu. Kalau kita mau usaha, pelajari dulu caranya supaya kita kalau bangkrut enggak parah-parah amat gitu ya. Kemudian mengamalkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang mencintai sunnah dan menjauhi bid'ah
dan perkara yang diada-adakan. Kemudian di sini ada peringatan ya. Ingat bahwasanya sunnah itu bukan pilihan. Jadi sunnah di sini maksudnya bukan seperti sunnah yang merupakan hukum. Contohnya ada wajib, sunnah, bukan sunnahnya itu. Tulisannya sama, tapi maknanya beda. Sunnah yang dimaksud adalah ini nih. Segala ucapan, perbuatan, takrir, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan Allah mengutus Rasul adalah agar apa? Agar kita mencontohnya. Jadi sunnah ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya. Cinta dan ketaatan. Sunnah adalah jalan keselamatan yang pasti. Ya. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Pentingnya mengikuti sunnah. Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kata Rasulullah, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, itu sunnah khulafaur rasyidin, yaitu para sahabatnya, khususnya sahabat yang 4. Maka mengikuti sunnah adalah yang pertama merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang kedua, ini merupakan wujud cinta dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan juga merupakan cara terbaik untuk meraih ridha Allah. Jadi kalau kita ingin diridhai, ingin dicintai sama Allah, ikuti sunnah. Kemudian meneladani para salafus salih yang diridhai Allah, ya, para sahabat tabi'in dan ikhwat tabi'in, dan menjauhkan diri dari bid'ah dan penyimpangan. Maka marilah kita jadikan sunnah ini sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Berikutnya cara menjaga tauhid. Di antaranya adalah yang pertama belajar ilmu syar'i, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian mengikhlaskan ibadah, walaupun ikhlas itu berat, tapi kita harus berusaha. Setiap ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak ikhlas berarti dia ria. Kalau ria bahaya. Kita harus selalu memperbaharui niat. Kemudian menjauhi syirik. Memperbanyak doa. Di antara doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW, ini doanya pendek. Ya. Antum semua harus hafal ya. Kita baca sama-sama. Ya muqallibal qulub. Ana ulangi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini pendek kan ya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena minta keteguhan hati. Minta agar kita tetap teguh berada di atas agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama Islam. Agar kita tetap mentauhidkan Allah. Dan syaitan itu dia akan paling fokus, dia paling semangat menggoda anak Adam ketika saat-saat kritis, itu saat sakaratul maut. Di sanalah syaitan akan datang. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa. Ya tadi, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, karena hati ini suka berubah-ubah. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi supaya semuanya pasti akan meninggal. Supaya pas detik-detik terakhir ini penentu nih. Kita tidak termasuk orang yang rugi. Orang yang beruntung adalah orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Banyak ada doanya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Maka harus memperbanyak doa. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh. Jadi kita harus sabar. Kalau kita punya teman-teman yang nggak soleh aja, kadang kita ada kesalnya, kita maklumin ya, wajarlah dia memang gitu orangnya.
Masa sama orang-orang soleh kita nggak mau sabar? Katanya orang soleh, tapi gitu. Berarti kita nggak sabar. Kalau kita bilang gitu, kita nggak sabar. Kita kita yakin bahwasanya semua manusia itu gak ada yang sempurna. Kata Rasulullah, kullu ibn Adam khata, ya, khata'un. Semua anak cucu Adam, semua manusia itu sering berbuat dosa. Tapi kata Rasulullah, poin pentingnya perhatikan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa adalah orang yang sering bertobat. Maka orang-orang soleh, kalau kita punya teman-teman soleh, ternyata karena udah akrab kita tahu. Makanya ada kata, wah, udah tahu kartu asnya, udah tahu kebobrokan, udah tahu. Harusnya kita ketika kita sudah tahu kita harus menjaga. Jangan membongkar aib teman kita. Jangan membongkar aib saudara kita. Ya, kita harus sabar berteman dengan orang soleh. Karena di antara bukti di hadapan Allah yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat ya, di hadapan Allah di akhirat nanti adalah orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh, kalau kita berteman dengan orang soleh, maka mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang kebaikan kita. Jadi kita tuh baik dan tidaknya nanti ditanya buktinya siapa? Siapa yang mengakui kalau kamu itu baik? Selain ada catatan amal. Ini menunjukkan betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus hamba. Jadi sangat adil. Termasuk tempat ini walaupun dia benda mati, meja, terus karpet tempat antum duduk sekarang, kemudian HP ini semuanya akan berbicara. Bagaimana caranya? Allah Maha mampu menjadikan semua itu berbicara. Bahkan pada saat itu mulut yang biasanya berdusta, berbohong, mengelak, dikunci, tutup rapat-rapat, nggak bisa berbicara. Yang berbicara adalah anggota badannya yang lain, tangannya, matanya, telinganya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara cara menjaga tauhid adalah membaca Al-Quran. Walaupun di luar bulan Ramadan terasa sulit, minimal kita jangan sampai tertinggal walaupun hanya sekedar membaca satu halaman atau satu surat pendek. Kemudian di antara cara menjaga tauhid dengan menghidupkan sunnah. Sunnah itu harus kita hidupkan dengan diamalkan, dipraktikkan. Kemudian terakhir, muhasabah untuk diri kita, ya, khususnya untuk anak yang menyampaikan. Yang pertama, sudahkah ibadah kita ikhlas? Ya, tentu kita tahu ikhlas itu berat, tapi sudahkah kita berusaha untuk ikhlas dalam semua ibadah yang kita lakukan? Kemudian, apakah kita masih ria tatkala kita beribadah? Kemudian, apakah akhlak kita sudah baik atau belum? Atau apakah kita sudah berusaha menjadikan akhlak kita baik atau belum? Di antara usahanya adalah dengan berdoa. Coba di sini siapa yang tahu doa bercermin? Ada nggak? Wah, malah kesumtu. Berarti jarang dipraktekkan. Sepertinya pernah hafal. Apa? Artinya, ikuti anak. Ini artinya itu adalah minta diperbaiki akhlak. Ikuti anak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Artinya ya Allah, yang nggak perlu diulangi. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan penciptaanku. Ya, kita diciptakan dengan begitu sempurna. Fahassin khuluqi. Maka perbaikilah, sempurnakanlah akhlakku. Itu diantara usaha agar akhlak kita baik. Kita harus berdoa. Kita kan pasti habis mandi lihat cermin ya, berdoa. Kemudian, sudahkah sunnah Nabi kita Muhammad SAW kita hidupkan atau belum? Di antaranya sholat duha. Di antaranya ketika bertemu dengan kawan di tempat kerja, kita sapa. Dari kejauhan kita sapa dengan hangat. Sambil mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ini saling mendoakan. Sudah belum? Sunnah-sunnah dihidupkan. Bahkan ketika kita menjawab salam orang itu harus sama. Kalau orang yang menjawabnya dengan ramah, kita harus ramah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
Assalamualaikum. Misalnya. Nah, kayak gitu. Harusnya lebih ramah lagi. Kalau bisa peluk, Masya Allah, didoakan. Seperti itu ya. Kemudian, sudahkah kita menjauhi syirik? Baik syirik kecil maupun besar. Syirik kecil tadi apa? Riya. Sudah belum? Nah, itu muhasabah untuk diri kita semua. Kesimpulan, yang pertama, tauhid adalah apa? Fondasi agama. Kedua, tauhid yang benar itu melahirkan akhlak mulia. Dan yang ketiga, sunnah adalah jalan keselamatan. Kemudian syirik adalah dosa terbesar yang harus diwaspadai. Dan yang terakhir, seorang muslim wajib memperbaiki tauhid dan akhlaknya. Tauhidnya harus diperbaiki, akhlaknya juga harus diperbaiki. Jangan sampai dia rajin belajar tauhid tapi akhlaknya masih jelek ya, belum diperbaiki. Baik. Kita akhiri dengan doa penutup ya. Kita berdoa kepada Allah ya. Allahumma aslih qulubana wa a'malana waj'alna min ahli tauhid was sunnah. Ya Allah, perbaikilah hati dan amal kami serta jadikanlah kami termasuk ahlu tauhid. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat khusus untuk Anda yang menyampaikan, umumnya untuk antum semua yang masih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan mana awan? Baik. Oh, boleh, boleh. Nah. Oh iya, boleh. Tunggu sebentar. Ana udah log out lagi. Ana login lagi. Ani mau login lagi, ada pertanyaan? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Tapi nggak perlu login ya, kedengaran langsung ada ya? Oh iya. Boleh, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan dari teman. Bismillah. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam kehidupan. Amin. Pertanyaan, dan bagaimana caranya mengganti kesalahan kita terhadap orang lain lalu, contohnya seperti mencari hal-halnya atau mungkin tidak sempat mengembalikan haknya, tetapi orang yang bersangkutan itu sudah tidak ada, meninggal atau tidak ada informasi hidupnya sama sekali di mana. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena kita semua ya, tidak luput dari berbuat dosa, dan untuk menghindari dari kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain itu memang berat. Bisa jadi di masa-masa kita mungkin masih belum tahu tentang bahayanya, masa-masa yang kita masih labil ya. Mungkin pas kita udah tahu juga masih khilaf mungkin karena terbawa emosi. Dan pertanyaan tadi ini tentunya pertanyaan yang bagus dan dirasakan oleh hampir semua orang. Maka jawabannya dari pertanyaan ini adalah kita bisa membalasnya dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, kemudian menceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut pada orang lain. Orang tersebut fulan ini, si A ini, masya Allah baik-baik. Jadi kita selain mendoakan, kita
ceritakan kepada orang lain tentang kebaikan orang tersebut supaya nama baiknya namanya kembali baik lagi, seperti itu. Allah taala. Dan tetap kita berusaha, kalau memang belum ada kejelasan apakah dia sudah meninggal atau belum, kita berusaha tetap mencari, kemudian kita doakan kalau masih hidup semoga kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dan kalau sudah meninggal semoga diampuni semua urusannya, diluaskan kuburannya, kemudian diberikan ganti yang lebih baik untuk keluarganya, seperti itu. Jadi kalian seperti itu didoakan, kemudian diceritakan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Silakan. Hah? Belum sudah. Orangnya sudah meninggal. Ya. Bisa dengan sedekah, ya. Sedekah dengan diniatkan ini untuk membayar hutang kepada orang yang kita belum tahu ya, atas nama tersebut, atau ke keluarganya nggak ketemu juga ya, nggak tahu juga. Jadi masalahnya kalau ketika keluarganya pun kita nggak tahu di mana. Ini perkara hutang, ini perkara yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita mengabaikannya. Jadi pas ada rezeki kita lupa hutang. Jadi yang harus kita utamakan hutang dulu. Ya. Karena kalau kejadiannya udah kayak gini repot, kita yang repot ya. Baik. Barakallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaannya sudah terjawab, ada dua pertanyaan kita. Satu mungkin tadi sudah diwakilkan sama Ustaz. Ya. Karena memang perkara hutang piutang. Memang kan dulu ketika waktu masih sekolah, masih sekolah terus masih dengan teman kan suka bercanda, kemudian suka pinjamlah 1.000 2.000 mungkin gitu ya. Memang kan itu hal yang tidak terasa gitu, tapi dengan akad kita meminjam gitu. Nah, saya juga terpikirkan mungkin ya, terpikirkan deh ketika teman SMP ke atas, karena kan teman SD mau belum balik lah misalnya, kan belum paham mungkin ya, tapi kan ketika SMP ke SMA mungkin ya, kan itu di pertemanan sekolah itu suka ada gitu, ongkos pulang. Saya sempat mencari mungkin beberapa orang yang saya merasa gitu ya, saya merasa saya punya hutang ini gitu. Beliau juga udah jaga apa-apa. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum saya temui gitu, sehingga belum tentu murid karena memang orangnya sudah tidak ada gitu, dalam artian sudah hilang jejak di luar kota, jadi susah lah gitu untuk mencari di mana nih orang lain. Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan dari saya gitu. Bang Ustaz masih mengganjal gitu sampai sekarang saya gitu. Maka ini ulah dari perbuatan dulu lah gitu ya, yang belum tahu gitu pentingnya akan hutang gitu. Jadi memang ketika mendapatkan ilmu yang tentang hutang piutang, jadi terpikirkan juga gitu. Bukan berarti tidak memikirkan yang 1 juta 2 juta gitu ya. Itu kan yang pamong itu 1.000 gitu, 1.500 gitu ya, pamong teh gitu. Terus kedua mungkin ya yang pertanyaan yang saya teh, kan dulu pernah sempat ikut kajian tentang ada satu hadis yang mana mungkin hadisnya tidak tahu ya sama, cuman masih ingat ketika di akhir zaman Islam itu terbagi menjadi 73 golongan, yang mana yang betul itu, yang benar itu hanya satu yang selamat. Yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Mungkinnya ini tadi sudah disampaikan sedikit mungkinnya tentang sunnah, karena kan nah itu yang ketika saya menyimpulkan gitu ya, sesuatu yang dilakukan Rasulullah ketika memperjuangkan agama Islam gitu ya. Terus jamaah itu kan yang setahu saya sebuah mungkin jamaah gitu ya, yang ada pemimpinnya gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, yang satu itu yang gimana gitu. Mungkin kan saya juga pengen diterima mungkin ya beribadah gitu. Sehingga kan ketika kita berjamaah akan batal juga gitu, kesamaan gitu ya, akan ada yang mengatakan seperti itu gitu. Ketika kita memahami Islam tapi kita tidak berjamaah gitu, mungkin kita tidak ada yang mempertanggungjawabkan gitu. Itu yang jadi undang-undang saya sampai sekarang.
Islam yang mana ini teh gitu. Sedangkan kan di Indonesia itu ya bisa dikategorikan di Indonesia juga banyak, apalagi dunia gitu. Mungkin kan itu hadis Rasulullah mencaputnya dunia gitu ya. Betul. Mungkin penjelasannya Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah ya dijawab. Sekarang tinggal menjawab pertanyaan kedua yang luar biasa. Ini pertanyaan tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Jadi di hadisnya dijelaskan bahwasanya umat-umat itu akan terpecah kata Rasulullah SAW. Di antaranya umat Yahudi itu terpecah juga. Kemudian umat Nasara juga terpecah. Nah, umat Islam juga terpecah. Jadi yang dibahas itu adalah umat Islam. Ya. Jadi yang 73 golongan itu semuanya umat Islam. Tapi yang selamatnya, karena kan umat Islam semuanya akan masuk surga ya. Dan ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Nah, yang dimaksud selamat satu orang ini yang dia masuk surga tanpa mampir dulu kemana? Ke neraka. Jadi jangan sampai kita pas udah belajar, akhirnya kita lihat golongan-golongan lain itu yang padahal dia sama muslim, saudara muslim. Kita jadi gak mau negur karena ada beda paham. Jangan, karena dia masih saudara. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesama muslim. Kemudian tentang pertanyaan yang satu itu yang mana? Itu luar biasa ya. Karena memang kita harus cari tahu. Biar apa? Biar kita termasuk orang yang selamat. Nah, jawabannya ada di lanjutan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi yang dimaksud satu orang tersebut adalah orang yang mengikuti apa-apa yang aku lakukan dan sahabat lakukan. Jadi tidak ditentukan kelompok manapun kan. Siapapun, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, zaman, jadi nggak terbatas tempat dan waktu. Enggak. Selama dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah golongan yang selamat. Walaupun dia sendiri, tapi dia teguh, contohnya di kampungnya cuma dia yang menjalankan sunnah, dia tetap dikatakan sebagai kelompok, sebagai jamaah. Jamaahnya siapa? Karena jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaahnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya hadis ini adalah yang 73 golongan itu semuanya muslim ya, bukan kafir ingat. Jadi yang satu selamat di sini maksudnya yang dia langsung masuk surga atas rahmat Allah tanpa mampir dulu ke neraka. Sedangkan yang sisanya yang 72 golongan itu karena sesama muslim, karena kata Rasulullah SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Berarti muslim kan? Siapapun yang akhir ucapannya masuk surga, yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi selama dia muslim, makanya dia harus menjaga keislamannya. Mau dia pemahamannya menyimpang atau enggak, selama dia muslim, maka dia dijamin pasti masuk surga. Cuman permasalahannya apakah dia langsung masuk surga atau pas di siratnya dia enggak selamat, terpeleset dulu. Nauzubillah ini. Seperti itu ya. Sudah jelas sekarang? Ya. kan ada kata jemaah ya, jadi Ya. berangkat teh antara berjamaah berkelompok. Ya. Mungkin boleh bagi. Mungkin ya. Kan yang masih mungkin tadi kan Ustaz mengatakan satu orang juga gitu ya. Akan melakukan sunnah-sunnah itu gitu ya. Memang kan saya sempat juga berpikir seperti itu. Gitu. Cuman yang tetap saya tuh pernah juga gitu mendengarkan ya yang ayat mungkin itu apa hadis mungkinnya gitu. Ketika keluar dari jamaah mungkin tidak ada yang bertanggung jawabnya gitu. Kan saya terpikirkan gitu. Saya harus ikut ke jemaah mana gitu. Iya. Maksudnya biar ada yang bertanggung jawabkan saya dunia akhirat, jemaah yang mana gitu. Itu pertanyaan yang belum saya terpecahkan deh gitu. Apakah mungkin bukan menyepil nama-nama golongan gitu ya. Iya. Maaf gitu ya, NU pasti Muhammadiyah. Kan yang kenal itu di Indonesia seperti itu yang tiga gitu. Yang mana gitu yang saya yang harus ikuti teh mungkin ketika berbicara sunnah apakah NU sunnah ada mungkin ya ketika persis sunnah ada juga gitu. Cuman ya mungkin ada kekurangan yang ada kekurangan jadi saya mana gitu gitu yang satu itu yang mana gitu. Baik, barakallah. Jadi dijelaskan tambahan hadisnya wa fi riwayah al-jamaah, dan
Ada di sebuah riwayat dijelaskan yang satu yang selamat itu adalah al-jamaah. Nah, al-jamaah di sini bukan jamaah-jamaah yang sekarang, tapi yang dimaksud adalah jamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diwajibkan untuk menjalankan agama Islam ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, itba'u, itulah jamaah. Kenapa? Karena 3 generasi ini sudah dijamin oleh Allah ya. Dengan perkataan Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni, tsummal ladzi yalunahu, tsummal ladzi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasi, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, setelah sahabat itu siapa? Tabi'in, murid-muridnya sahabat. Tsummal ladzi yalunahu, kemudian generasi setelahnya itu murid-muridnya tabi'in, itu itba'u at-tabi'in. Kenapa kita harus beribadah, harus memahami agama ini dengan pemahaman mereka? Karena kalau tidak memahami agama Islam dengan pemahaman mereka, dengan pemahaman ya murid-murid Rasulullah SAW, sahabat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, maka pemahamannya akan menyimpang. Karena agama ini kalau dipahami sendiri akan rancu ya, nggak jelas. Jadi bukan berarti kita nggak berjamaah, kita di dalam jamaah itu selama kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Makanya tadi dijelaskan kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menjalankan agama, supaya kita belajar itu jelas itu, ada urutannya, ada sanadnya, seperti itu. Adapun ormas-ormas yang tadi disebutkan itu kita tidak bisa memvonis ini yang selamat, ini enggak. Tapi Rasulullah menjelaskan secara umum, universal, bukan untuk Indonesia aja, untuk seluruh dunia. Siapapun yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW, yang menjalankan sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, itulah jamaah, itulah golongan yang selamat. Jadi agama Islam ini dari namanya aja Islam, ya, artinya rahmatan lil alamin, keselamatan, ya, enggak fanatik ke satu golongan. Jadi Islam maknanya umum. Siapa sih yang Islam, maka dia akan selamat. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah, tidak mengkotak-kotakan, seperti itu. Jadi ketika kita bermuamalah, siapapun selama dia Islam, dia saudara kita. Walaupun ada perbedaan, yang namanya manusia. Kita dibuat oleh Allah, diciptakan Allah berbeda, agar apa? Agar kita bisa saling mengenal antara satu sama lain. Seperti itu. Masih ada? Yang online mungkin masih ada? Kadang menyampaikan. Oh. Bertanya teh ada gitu, ada bertanya jawab gitu. Entah gitu. Masya Allah. Ya gitu ya. Sanplong. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Gimana Awawan? Masih ada? Satu lagi mungkin. Satu lagi mungkin. Ya, mungkin dicukupkan ya. Jika sudah tidak ada lagi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.